Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Singon Deso. Tentunya masih bersama saya Sam Singo. Saat ini saya baru pulang dari kerja. Pengen cepet-cepet bikin video ini. Video kali ini channel Singon Deso akan membahas atau sharing atau apa ya, kejadian yang menimpa pada teman kita dari TKI Korea yang berasal dari Indonesia. Sebenarnya berita ini sudah beberapa hari kemarin, akan tetapi saya membuat video saat ini. Yaitu beritanya mengenai kawan kita yang berasal dari sebuah kota di Indonesia yang menjadi TKI Korea dan pulang cuti ke Indonesia. Kemarin tanggal berapa ya, tidak saya sebutkan, namanya juga tidak saya sebutkan. Itu adalah sebuah privasi, dan ini saya sertakan sebuah beritanya seperti ini dalam bahasa Korea dan tulisan Hangul. Mungkin panjenengan bisa mengartikannya sesuai dengan kemampuan panjenengan. Oke, silakan disimak. Kembali lagi ke Korea setelah cuti. Akan tetapi kan di Korea ini ada peraturan pemerintah, yaitu diwajibkan untuk mengkarantina di rumah di rumah tempat tinggalnya di Korea ataupun disediakan oleh pemerintah Korea selama 14 hari setelah datang ke Korea ya, setelah nyampe di Korea, siapapun itu dan dari manapun itu, meskipun itu pun juga orang Korea sendiri. Akan tetapi pemerintah Korea juga menyediakan sebuah tempat yang dikhususkan untuk mengkarantina orang yang baru masuk ke Korea selama 14 hari, dimana kalau pemerintah Korea itu per harinya itu harus membayar 100.000 selama 14 hari, jadi 1.400.000 won. Kalau dirupiahkan yaitu sekitaran, kurang lebih untuk tukaran sekarang sekitaran 16-an juta lebih rupiah. Dan bisa juga mengkarantina secara pribadi, yaitu di tempat tinggalnya di Korea atau di pabriknya atau dimanapun itu berada, yang sudah sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi selama 14 hari itu selalu di dalam pengawasan pemerintah Korea, bagian kesehatan mungkin ya, atau bagian apa yang dikhususkan untuk menangani COVID-19 ini. Akan tetapi teman kita yang dari Indonesia kemarin yang barusan cuti tiba di Korea dan tempat tinggalnya atau pabriknya mungkin di Angsan, akan tetapi sebelum 14 hari itu masa karantina, dia sudah pergi ke Gimcheon. Nah, jadi selama 14 hari itu sebenarnya harus stay di rumah ya, tidak boleh keluar, tidak boleh kemanapun. Apabila dinyatakan negatif COVID-19, maka oke, bebas seperti semula. Tetapi kalau dinyatakan positif dinyatakan ada COVID-19, itu ditangani pemerintah Korea bagian kesehatan. Tetapi teman kita kemarin yang jelas tempat tinggalnya laporannya di Angsan, tetapi sebelum 14 hari dia sudah keluar ke temannya atau kemana, ke Gimcheon. Dan itu terdeteksi oleh pemerintah Korea, dan akhirnya selang beberapa saat itu teman kita itu dicari dan ketemu sama bagian pemerintah Korea yang mencarinya. Terus akhirnya ditanya-tanya dan lain sebagainya, diproses sedemikian rupa, saya juga kurang tahu. Akan tetapi kabar yang terakhir ini itu adalah dideportasi. Jadi alangkah baiknya kawan, bagaimana perasaannya ya, soalnya tentunya kalau kembali ke sini itu membawa sebuah cita-cita, membawa sebuah cita-cita, baik itu secara pribadi beliau ataupun juga secara keluarga juga beliau mengharapkan kesuksesan tentunya ya.
Oke, semoga kejadian tersebut menjadikan sebuah pelajaran buat kita-kita yang masih berada di Korea, harus mentaati peraturan-peraturan pemerintah Korea yang berlaku sehingga kita diberi kelancaran baik kerja maupun dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kurang lebih artinya di mana kita tempat tinggal dimanapun itu, di suatu negara atau di tempat-tempat manapun, yang jelas kita harus mengikuti peraturan dan menjunjung peraturan yang berlaku di daerah tersebut, mentaatinya. Jadi semoga itu apa yang dilakukan oleh teman kita dari Indonesia yang sekarang sudah dideportasi menjadikan pelajaran buat kita. Dan semoga menjadi sebuah pelajaran buat masnya yang dideportasi dan menerima semua itu dengan lapang dada, dan keluarganya juga menerimanya dengan lapang dada juga. Dan pada akhirnya malah lebih sukses ketimbang di Korea. Jadi kesimpulannya seperti ini kawan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, baik itu berat ataupun ringan, daripada kita pada akhirnya mendapatkan sebuah masalah dan sudah barang tentu kalau tidak diproses secara hukum kita dideportasi dari Korea. Oke, demikian kawan infonya dari channel Singon Deso. Semoga menjadikan sebuah pelajaran buat kita-kita semua, dan semoga panjenengan tetap sehat-sehat selalu, lancar dalam bekerja, dan membawa rezeki yang barokah, menghasilkan rezeki yang barokah buat keluarga di Indonesia dan buat kita semuanya nanti di kehidupan di Indonesia. Oke, apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.